ini menarik ya, ngeri-ngeri sedap. Rupanya Roy Suryo menulis setelah debat di iNews semalam, dan dia menulis di porosjakarta.com yang judulnya Trading Influence antara Gang Ye, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming _2 bisnis jet pribadi yang viral. Kita bacakan ya. Ini ada juga ya, potential FCPA violation involving Indonesian public officials family ya. Dear FCPA fraud investigation team ya. Ini I'm writing to report a potential violation of the Foreign Corrupt Practices Act involving Kaisang Pangarep, the son of Indonesian President Joko Widodo. Recent report indicate that Kaisang used a private jet owned by the C Group, a company listed on the NYSE. Given the C Group status as a publicly traded company in the US, this situation raised concern under the FCPA about whether this benefit was provided to influence or gain favor in business dealing with the Indonesian government. I urge you to investigate this matter thoroughly, considering the anti-bribery and accounting provision of the FCPA. Thank you for your attention to this issue. Jadi surat pengaduan terhadap Kaisang Pangarep beredar ya, potensi pelanggaran FCPA terkait jet pribadi Sia Group. Itu ada ilustrasinya ya. Oke, nanti kita lihat. Ini tulisan dari Roy Suryo. Roy Suryo. Luar biasa Roy Suryo ya. Selalu semangat ya. Kita bacakan ya. Oke. Pada Rabu malam 11 September 2024. Berarti September 11 ya. Setelah siaran langsung rakyat bersuara di iNews TV yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, saya menerima banyak notifikasi. Acara yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga 21.30 tersebut menghadirkan sejumlah pakar termasuk Refli Harun, Profesor Ikrar Nusa Bakti, Profesor Andi Asrun ya, Wakil Ketua Jokowi Mania San Salvator, dan Boyamin Saiman, Ketua Maki Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Bagi yang melewatkan tayangan tersebut bisa melihat ulang di YouTube untuk memahami diskusi tentang hubungan bisnis antara Gang Ye, GY, Kaisang Pangarep, KP, Gibran Rakabuming Raka, GRR, dan Presiden Joko Widodo, JW. Hubungan bisnis ini mencuat pada 2018 saat Kaisang Pangarep mengadakan Free Fire Festival SPS Gaming Championship yang disponsori oleh Free Fire, perusahaan milik GY ya, Gang Y tadi ya. Setahun kemudian Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo menggelar Free Fire Piala Mas Gibran yang bahkan menyediakan hadiah mobil. Pada kampanye 2019 karakter Jokowi bahkan dimunculkan dalam game Free Fire sehingga pengguna bisa menembakinya di dalam permainan. Pada 2024, Free Fire juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo yang 40% sahamnya dimiliki oleh Kaisang. Dan ada Erick Thohir juga kalau tidak salah ya. Ekspansi bisnis ini tidak berhenti di situ. Gang Y mendirikan kantor Shopee di Solo pada 11 Oktober 2021 setelah meresmikan Shopee Go Export untuk UMKM pada Mei 2021. Selain itu pada Desember 2021 Shopee juga membuka Creative and Innovation Hub di Solo Technopark. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo meresmikan SEA Labs Indonesia, perusahaan induk Garena dan Free Fire pada 1 Maret 2022. Luar biasa ya, Roy Suryo. Kemudian selain hubungan bisnis yang kuat, viralnya jet pribadi Gulfstream G650ER N588SE milik Gang Y yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono juga menarik perhatian publik. Netizen menguliti fakta tentang jet ini yang pertama kali
terdaftar pada 15 Juli 2021. Pada 2022 jet ini berpindah kepemilikan ke Bank of Trustee namun tetap terkait dengan Gang Ye dan Sea Group. Kemudian berdasarkan data penerbangan yang tercatat, jet ini telah beberapa kali terbang di Indonesia. Beberapa penerbangan penting termasuk pada 25 Agustus 2023 dari Singapura ke Halim Perdana Kusuma, Solo, Bali dan kembali ke Jakarta. Pada 17 September 2023 Kaisang dan Erina bahkan dijemput oleh Gang Ye di Bandara Adi Sumarno, Solo. Momen ini viral di media sosial ya. Nanti lihat ya yang 17 September 2027 yang mobil langsung masuk bandara. Selain itu pada Agustus 2024 jet ini digunakan untuk penerbangan ke Philadelphia AS dengan biaya sewa mencapai 556.896 US dollars atau sekitar 8 miliar ya. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa hubungan bisnis antara Gang Ye, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka sulit dilepaskan dari faktor kekeluargaan. Ini yang disebut sebagai trading in influence atau perdagangan pengaruh. Sayangnya praktik ini belum diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001. Sebenarnya diatur dalam UNCAC ya, UNCAC. Jadi United Conventions on against corruption ya. Jadi diatur di situ yang sudah diratifikasi Indonesia. Meski KPK telah beberapa kali membongkar kasus korupsi yang melibatkan perdagangan pengaruh, pembuktian praktik ini tetap sulit dilakukan. Itu soal lain ya. Kesimpulannya berdasarkan data yang ada, hubungan bisnis antara KP, GRR dan Gaye sangat jelas menunjukkan adanya indikasi trading in influence dan gratifikasi. Penggunaan pesawat pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaisang dan istrinya serta pesawat lain oleh figur publik seperti BN, Bobi Nasution dan KA Kahayang ya, Ayu mengisyaratkan bahwa KPK harus bertindak tegas. Sesuai dengan pernyataan Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Dr. KRMT Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, kemudian Artificial Intelligence dan OCB Independent, Jakarta, Kamis 12 September 2024 ya, keren, cadas. Ya, pagi-pagi Roy Suryo juga menyampaikan tulisan itu ke saya ya, saudara sekalian, dan termasuk juga tulisan yang dimuat di pojok Jakarta ini ya, dan ini ada juga pengakuan terhadap kepada FCPA ya. Jadi FCPA itu lembaga di Singapura atau Amerika ya. Ya kan. Tadi yang di gambarnya memang potensial FCPA violation involving Indonesian Public Official Family ya. Jadi pelanggaran, potensi pelanggaran FCPA ya yang melibatkan Indonesian Public Office, yaitu keluarga pejabat di Indonesia ya. Dear FCPA Fraud Investigation Team ya. Jadi kepada tim investigasi anti suap FCPA. FCPA ini lembaga lembaga di Amerika atau lembaga di Singapura? Sepertinya lembaga di Amerika ya. Karena dibilang I'm writing to report a potential violation of the Foreign Corrupt Practices Act FCPA involving Kaisang Pangarep, the son of Indonesian President Jokowi ya. Saya menulis laporan ya berupa potensi pelanggaran terhadap FCPA ya, undang-undang tentang praktek-praktek korup di luar negeri ya, yang melibatkan Kaisang Pangarep, yang melibatkan putra presiden Jokowi. Recent report indicate ya, laporan baru-baru ini mengindikasikan bahwa Kaisang menggunakan private jet ya, menggunakan pesawat pribadi yang dimiliki oleh Sea Group, a company list on the New York Stock Exchange. Jadi karena perusahaan
yang listing di New York Stock Exchange. Given the C Group status as a publicly traded company, ya, mengingat bahwa grup status C Group sebagai perusahaan yang sudah publik, ya, in the US, di Amerika, this situation raised concern under the FCPA about whether this benefit was provided to influence or gain favor in business dealing with the Indonesian government. Jadi sobat era sekalian, ini Amerika, ya, sudah dilaporkan juga, ya. Karena itu I urge you to investigate this matter through secara keseluruhan, considering the anti-bribery and accounting provision of the FCPA. Jadi saudara sekalian, karena perusahaan Sia Group ini, ya, yang Gang Y ini listed di New York Stock Exchange, maka dilaporkan juga soal pemberian pesawat pribadi ini, bukan pemberian, penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang ini ke FCPA. Jadi FCPA itu adalah tadi, ya, Foreign Corrupt Practices Act, ya. Jadi undang-undang tentang praktek-praktek korupsi di luar negeri, ya, yang bisa masuk yurisdiksi hukum Amerika Serikat karena perusahaan atau entitas itu terkait di Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini adalah perusahaan Singapura ini listed di New York Stock Exchange, begitu, ya, saudara sekalian. Coba kita lihat, ya. Jadi tidak hanya Kaisang yang terlibat dalam Gang Y, tapi juga Gibran dan juga Jokowi. Dan ini ya bisa memperdagangkan pengaruh, bisa juga suap, bribery, itu tergantung nanti KPK melakukan investigasi. Jangan khawatir, KPK kekuasaan Mulyono tinggal 38 hari lagi, ya. Tapi kita tentu tidak ingin menegakkan hukum secara sembarangan. Harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya, ya. Tidak boleh kemudian didasari oleh kemarahan, dendam dan lain sebagainya, tetapi didasari pada keinginan untuk menegakkan hukum sebagai rule of law, ya. Jadi kasus ini dilaporkan di Singapura, Badan Anti Korupsi Singapura, dilaporkan ke Amerika Serikat dan dilaporkan ke KPK Indonesia. Jadi this is a serious matter, bukan masalah yang tidak serius sebagaimana pendukung-pendukung Mulyono mengatakan ini soal kecil. Ini soal besar, bukan soal kecil, ya, karena melibatkan keluarga Presiden Jokowi, ya. Dan ini adalah concern masyarakat internasional untuk pemberantasan korupsi dan menegakkan good governance dan clean government, ya. Jadi sekali lagi, it is not ordinary matter, it is a serious matters, ya. A serious matter. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan sedikit komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Salam Fufu Fafa, cukup semoga Indonesia lekas sembuh. Fafa Fufu duri dalam daging bagi keluarga. Wow, mantap, keren cadaz. Bagi Bang RH. Tabe Fufu Fafa jadi korban milik si Anu, berapa duit lagi negara kasih keluar untuk Fufu Fafa. Bang Refli Harun bahas kelakuan Samsul yang belusukan barang cawal Kot Solo Respati sambil main money politics dan bagi-bagi bansos. Samsul cawe-cawe melanggar hukum terus kurang kerjaan. Nah, ini juga harus berani kita. Bawaslu, Panwaslu, Anda kan disuruh mengawasi pemilu yang jujur dan adil, ya. Jadi orang tersebut sudah mendaftar walaupun belum ditetapkan, tapi dia udah daftar, ya. Jadi yang begitu-begitu harus dicegah, ya. Mantap bos, anak Medan gas ganti presiden, ungkap sampai ke akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bung Refli sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Assalamualaikum Bang RH, Palembang hadir nyimak. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin. Pak, apa tips and trik mampu ngomong bernarasi dengan baik dan lancar, mampu ngomong argumentasi ketika berdebat seperti Refli Harun dan Rocky Gerung? Waduh, I don't know exactly. Tapi yang jelas, ya, Anda harus banyak pengetahuan, ya. Harus ada basic. Sebenarnya gini, harus ada basic argumen. Nah, basic argumen saya itu adalah ilmu hukum tata negara. Jadi ada ukurannya. Basic argumen Rocky Gerung
dia ilmu filsafat yang kadang-kadang sulit kita menjangkaunya ya kan, karena relativitasnya tinggi ya. Ibarat permainan, Rocky mau bawa kemana terserah dia, karena dia menguasai induk ilmunya ya. KPK harus usut karena menurut Undang-Undang Pasal 27 semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan termasuk presiden dan keluarganya. Keren, cadas. Semoga NKRI dipimpin oleh orang berakhlak mulia dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga Prabowo berakhlak mulia. Ya, memberantas korupsi, membangun dan menumbuh kembangkan demokrasi, bukan mematikannya. Dan tidak kembali lagi kepada negeri atau rezim otoritarian. Jadi kalau dia anggap Orde Baru itu yang baik, aduh ampun dah. Khawatir kita ya.